Gas HCl murni 12 ml dengan tekanan 35 cm Hg dengan suhu 27 derajat Celcius dan 48 ml gas NH3 dengan tekanan 38 cm Hg, suhunya 27 derajat Celcius. Dilarutkan ke dalam 250 ml air hingga seluruh gas larut, jadi gasnya larut dan volume airnya tidak berubah. Jika kemudian ke dalam larutan tersebut ditetesi larutan encer yaitu MgCl2 hingga tepat jenuh, ya, tepat jenuh itu atau tepat saat mengendap. Nah, KSP MgOH2 adalah 2 kali 10-12. Kalau ketetapan airnya itu 10 pangkat min 14, KB ketetapan basanya 10-5, dan R ketetapan gasnya adalah 0,08 liter atmosfer per mol pada keadaan tepat jenuh. Nah, berarti konsentrasi Mg yang dihasilkan Mg2+ adalah berapa? Nah, sebenarnya kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui di sini untuk HCl. Nah, HCl itu punya volume ya untuk gas HCl. Jadi dia punya volumenya sama dengan 12 mililiter dijadiin liter, jadi 12 dikali 10 minus 3 biar jadi liter ya. Nah, tekanannya untuk HCl itu 38 cm Hg. Nah, ini kan harus dijadiin standarnya, dibagi dengan standarnya itu tekanan udara luar kan 76 cm Hg. Nah, ini dibagi ini hasilnya adalah 0,5 atau setengah ya. Berarti di sini setengah ATM, karena kita mau jadiin ATM maka dibagi 76 cm Hg ya. Jadi dapatnya 1/2 ATM. Suhunya untuk HCl 27. Nah, kita harus jadikan Kelvin. Jadi 27 tambah 273 aja ya, langsung jadi 300 Kelvin gitu. Nah, dari sini kita harus cari dulu di sini kan nah, di sini ada gas NH3. Nah, ini NH3 sekarang. Tadi HCl, sekarang NH3, dia punya apa? Volume. Volumenya itu 48 mili dikali 10 minus 3 biar jadi liter ya. Tekanannya juga sama-sama 38. Jadi 38 cm Hg sama dibagi 76 agar menjadi ATM ya. Atmosfer, jadi dapatnya setengah ATM juga ya. Terus kalau dia suhunya juga sama-sama 27. Jadi 27 tambah 273 ya, jadi hasilnya 300 Kelvin. Sekarang volume air, V airnya adalah 250 ml. Ya, sama dengan di sini 25 kali 10 bagi 1000 ya. Berarti 25 kali 10 minus 2 liter. Terusnya punya KSP ini banyak yang diketahui, KSP MgOH 2 adalah 2 kali 10 minus 2 minus 12. Ketetapan airnya adalah 10 minus 14, ketetapan basa 10 minus 5, R nya 0,08 ya. Sekarang kita cek. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus cari dulu di sini yang udah diketahui. Di sini kita mau cari dulu adalah molnya. Jadi di sini kita cari molnya ya. Di sini nih. Dari ini kita mau cari sampai sini kita mau nyari mol HCl. Berarti mol HCl pakai rumus V dikali P, tekanan gas ideal, sama dengan N dikali N dikali R dikali suhunya. Kita mau nyari N atau mol sama dengan V dikali P dibagi R dikali T gitu ya. Berarti sebentar, ini kita ngajuin sini dulu. Nah, berarti tekanannya berapa? Tekanannya adalah setengah ATM dikali V nya 12 kali 10 minus 3 dibagi dengan ketetapan gas. Tadi ketetapan gas ini nilainya 8 kali 10 minus 2, 8 kali 10 minus 2 dikali dengan suhunya tadi 300, berarti 3 kali 10 pangkat 2. Kita bikin gini aja ya. Nah, ini coret sama ini jadi sisa 6.
gitu. 6 ini 6 bagi 3 sisa 2 di atas, 2 bagi 4, 2 bagi 8 sisa 4 di bawah. Jadi seperempat itu sama juga 1/4 itu sama juga 0,25. Nah sekarang pangkatnya ini sama ini habis ya, sisa minus 10 minus 3, satuannya adalah mol gitu ya. Jadi 0,25 kali 10 minus 3 mol. Nah itu adalah, ini adalah mol dari HCl. Sekarang kita mau cari mol dari NH3. Rumusnya sama, P dikali V dibagi R kali T. Nah P nya cuma di sini setengah atm, punya NH3 setengah dikali kebetulan sama, di sini dikali volumenya 48 dikali 10 minus 3 dibagi dengan 8 kali 10 minus 2 dikali 3 kali 10 pangkat 2 juga ya. Ini pangkatnya habis. Di sini setengah kali 48 ya, jadi 24. 8 kali 3 24, habis, jadi sisanya adalah 10 minus 3, satuannya mol gitu ya. Setelah itu, setelah itu kita bikin reaksinya, kan nanti dia adalah KSP MgOH2 sama di sini kalau taunya MgCl2. Berarti kita reaksikan di sini ya. NH3 tambah HCl di sini menjadi NH4Cl. Nah, di sini ada mula-mula, ada reaksi sama setimbang atau sisanya. Di sini NH3 tadi nih ya 0,25, di sini 0,25 kali 10 pangkat minus 3, sedangkan HCl-nya 10 minus 3, sedangkan ini belum ada. Pada saat bereaksi dia kurangkan dengan yang lebih kecil, berarti kali dikurang 0,25 ya. Di sini adalah 0,25 kali 10 minus 3 dikurangkan yang lebih kecil, berarti ini kan, karena di sini koefisiennya 1 berarti sama nih mol yang bereaksi, berarti sini 0,25 kali 10 minus 3 juga. Di sini juga sama 0,25 kali 10 minus 3 gitu ya. Nah berarti sekarang yang sisanya berapa? Ini habis. Ini 10 minus 3 dikurang 0,25 kali 10 minus 3, jadi dapatnya 0,75 kali 10 minus 3 ya. Ini sedangkan ini 0,25 kali 10 minus 3. Nah kalau udah dapat mol yang setimbang, kalau udah dapat mol dari yang setimbangnya, di sini kita bisa lihat di sini adalah yang sisa adalah HCl dan NH4Cl. Oke, ini tadi salah masukin nih ya, NH3 nya harusnya 10 minus 3 mol, terbalik dari angkanya, jadi aku hapus dulu sebentar ya. Jadi mula-mula NH3 tuh 10 minus 3, di sini salah tadi masukin. HCl itu yang ini yang 0,25 ya. Ini kan HCl nih ya. Ya dari HCl-nya 0,25 kali 10 minus 3. Ya, berarti di sini 0,25 kali 10 minus 3 mol. Ini enggak ada. Pada saat bereaksi dia dikurangkan dengan mol yang lebih kecil. Karena di sini 1 kali 10 minus 3, di sini 0,25 kali 10 minus 3. Berarti kan lebih kecil dari, yang lebih kecil adalah 0,25. Berarti kita kurangin sama 0,25 dikali 10 minus 3. Nah, ini dikurangin karena ini koefisiennya 1, di sini 1, di sini juga 1, berarti sama semua. 0,25 kali 10 pangkat minus 3 ya. Nah, di sini ditambah 0,25 kali 10 pangkat minus 3. Nah, di situ kita kurangin ya, dikurangin. Jadi yang sisa adalah 1 dikurang 0,25 dapatnya 0,75 kali 10 minus 3. Ya, dikurang. Ini sama ini habis, ini sisa 0,25 kali 10 minus 3. Nah, ini molnya. Sekarang dari itu, nah yang sisa adalah ini mol dari asam, ini adalah basa lemah dengan mol dari garamnya. Kalau yang sisa mol ini adalah mol basa lemah atau B, sedangkan ini adalah mol garamnya, maka kita bisa mencari ini adalah garam, tapi garamnya yang bersifat basa.
oh maaf, ini bukan garam, tapi ini adalah penyangga maksudnya. Karena yang sisa adalah basa lemah sama garamnya, maka ini adalah masuknya penyangga. Kalau garam kan yang sisa cuma garamnya aja. Karena di sini penyangganya adalah penyangga di sini NH3 berarti penyangga basa. Berarti kalau penyangga basa kita nyari OH minus gitu ya. OH minus sama dengan ketetapan basa dibagi mol basa per mol garamnya gitu. Yang ini nih dimasukin angkanya, ketetapan basanya tadi kita cek di sini, ketetapan basanya kita lihat di sini KB-nya. Nah, di sini ketetapan basa adalah 10 minus 5. Ya, berarti masukin di sini angkanya 10 minus 5 dikali 0,75 kali 10 minus 3 dibagi dengan mol garam 0,25 kali 10 minus 3. Ini coret sama ini ya. Jadi habis 0,75 dibagi 0,25, di sini ini bagi ini 3. Jadi dapatnya 3 kali 10 pangkat minus 5. Ya. Di sini. Setelah dapat di situ, kita kan mau nyari sekarang KSP MgOH-nya. KSP MgOH 2 adalah 2 kali 10 minus 12. Berarti kita mau jabarin kalau KSP MgOH2 ya, dia kalau terionisasi kan akan jadi Mg2 plus ditambah 2 OH min. Nah, ini fungsinya OH-nya yang kita ambil nanti ya. Nah, di sini adalah KSP sama dengan MgOH2 sama dengan konsentrasi Mg2 plus. Yang ini yang ditanya. Nah, ini nih berapa konsentrasi Mg2 plusnya adalah berapa. Nah, sekarang di sini dikali dengan OH min dikuadratin. Nah, KSP MgOH2 nya udah dapat tadi, udah dikasih tahu. Dia 2 kali 10 minus 12 ya. Situ 2 kali 10 minus 12. Berarti dimasukin di sini 2 kali 10 minus 12 sama dengan konsentrasi Mg2 plus yang dicari dikali konsentrasi OH. OH-nya kan ini 3 kali 10 minus 5 ya. Berarti 3 kali 10 minus 5 kita kuadratin. Gitu ya. Jadi konsentrasi Mg2 plus sama dengan 2 kali 10 minus 12. Ini kuadratin dibagi 3 pangkat 2 9 dikali 10 min 10. Gitu. Nah, berarti ini setelah dihitung konsentrasi Mg2 plus adalah di sini kan 2 bagi 9 0,22. Ini bagi ini kali 10 minus 2 ya. Jadi atau dibuat dengan 2,2 kali 10 minus 3 molar satuannya. Itu adalah konsentrasi Mg2 plusnya. Ya, yang ini. Nah, kita cek jawabannya di sini. Oke. Min 4 ya. Sebentar, ini 2,2 kali 10 minus 3. Yang ini nih yang A, ada min 4, ada pangkat 3. 2,2 kali 10 minus 3 satuannya adalah molar. Gitu ya.